Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Putri Kalase dari kelas PAI 3C. Saya akan membawakan materi yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, ada pengertian sumber dan dalil hukum. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemahan dari lafaz jamaknya. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil, atau lengkapnya al-adillah syar'iyah. Sedangkan dalam literatur klasik biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar'iyah, dan tidak pernah digunakan kata musadir al-ahkam al-syar'iyah. Mereka yang menggunakan kata musadir sebagai ganti al-adillah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama artinya. Pengertian sumber dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba normal hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menentukan kita dalam menemukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara'. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas itu. Keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Yang kedua, ada pengertian Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, kata lafaz qara'ah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari qara' yaqra'u qira'alam dan qara'anan. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut jelas bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral dan menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Oleh karena sangat wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadap keduanya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang yang lain. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawab penyesalan dari Al-Quran selama hukumnya dan diselesaikan dengan Al-Quran. Maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dari beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan manusia.
Ada juga asas-asas hukum di dalam Al-Quran. Asas-asas hukum sebagai yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak memberatkan. Hal ini terdapat dalam firman Quran surat Al-Hajj ayat 78. Sebagai contoh, sholat yang dilakukan dengan berdiri dibolehkan dilakukan dengan duduk bagi orang yang sakit. Dan ketika Ramadan, boleh seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau berpergian, asal nanti diganti waktu lain. Ada juga kedua, Islam tidak memperbanyak beban atau tuntunan. Artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Quran juga di dalam As-Sunnah, semua manusia mampu melakukannya. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan Islam dalam secara berangsur-angsur. Contohnya Al-Qamar, mula-mula dikatakan oleh Tuhan, orang-orang tidak diperbolehkan sholat apabila dalam keadaan mabuk. Kemudian dikatakan dalam Al-Qamar, itu ada kemanfaatannya tetapi juga ada kemafsadatannya. Akan tetapi kemafsadatannya itulah yang lebih besar. Akhirnya Al-Qamar itu sekali diharamkan. Ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran tidak banyak, kurang lebih 500 ayat saja. Yang kelima, pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama, masalah tauhid termasuk di dalam segala kepercayaan terhadap yang gaib. Manusia diajak kepada kepercayaan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadat yaitu kegiatan-kegiatan dan perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa. Yang keenam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukhalaf untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukhalaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad, dan muamalah atau interaksi antara sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah yang disebut fiqh Al-Quran, dan itulah yang hendak dicapai oleh ilmu usul fikih. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.